Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nurul Delvi Ramadhani dari Politeknik Institut Jakarta dengan NPM 20200 11237, mahasiswa program studi manajemen sumber daya manusia aparatur. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang talent management pada perusahaan MTA sebagai output ujian akhir semester mata kuliah talent management oleh Ibu Dian Indriani selaku dosen pengampu mata kuliah talent management dengan kode kelas Y31. Di sini ada table of content yang memuat semua pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga kebijakan perusahaan, yang keempat prosedur talent management, yang kelima tahapan implementasi, dan yang keenam ada kesimpulan. Pendahuluan yaitu talent management adalah sebuah sistem atau cara untuk mendapatkan penilaian yang tepat terhadap masing-masing karyawan di perusahaan, di mana hasil dari penilaian tersebut nantinya berfungsi untuk melihat dan menilai apakah karyawan tersebut mampu untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Manfaat talent management yaitu memperbaiki proses rekrutmen dan seleksi perusahaan, serta meningkatkan sistem karyawan agar berkinerja tinggi. Yang kedua ada profil perusahaan. MTA adalah suatu perusahaan multinational company yang mengadakan atau menciptakan barang elektronik. Dalam perusahaan MTA sangat mengedepankan atau mengutamakan manajemen SDM karena menurut perusahaan MTA, manajemen SDM sangat penting bagi perusahaan dalam pengelolaannya. MTA melatih, mengelola pekerjaan, dan memberikan kompensasi kepada karyawannya. MTA juga meyakini bahwa manajemen talenta bukan hanya alat untuk menanggapi perubahan cepat dalam lingkungan bisnis global akan tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pemegang saham, serta karyawan itu sendiri. MTA memiliki filosofi perusahaan yang lugas, mendedikasikan talenta dan teknologinya untuk menciptakan produk dan layanan unggul bagi masyarakat global yang lebih baik. MTA sangat menekankan pada sumber daya manusia dan teknologinya untuk mencapai hal yang baru. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan MTA. MTA mengembangkan dan menerapkan kebijakan data pribadi atau personal global demi menghormati privasi pelanggan dan karyawan kami serta melindungi data pribadi mereka. Yang kedua yaitu MTA secara sistematis mengelola kepatuhan dan risiko etis yang didorong oleh pedoman perilaku global dan pedoman perilaku bisnis yang nantinya akan memandu semua karyawan dalam mengambil tindakan serta membuat penilaian yang matang. Yang ketiga itu MTA memberikan kebijakan privasi online atau offline yang mempertimbangkan karakteristik pekerjaan khusus departemen serta pelatihan dasar yang menyasar semua karyawan. Selanjutnya ada prosedur talent management di MTA. Identity yang pertama itu ada identity critical position. Pada tahap ini, pihak perusahaan mengidentifikasi posisi yang bersifat fundamental bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua yaitu identity potential talent. Terdapat 5 cara yang dapat dilakukan dalam prosedur ini, yaitu melihat karir histori karyawan, melihat performance appraisal, melalui assessment center, menggunakan competency based interview, dan menggunakan 360 degree evaluation. Selanjutnya yang ketiga itu talent development, yakni melakukan penyusunan program pengembangan untuk potential talent seperti pengkayaan pekerjaan, dan job development, dan rotasi atau transfer. Tahapan implementasi talent management di MTA. Yang pertama yaitu identifikasi. Salah satu cara untuk mengidentifikasi talenta yaitu dengan memanfaatkan pihak eksternal untuk memberikan penilaian secara objektif. Bentuk identifikasi ini melihat performa tiap individu disesuaikan dengan standar yang dibutuhkan dan diinginkan oleh perusahaan kami.
Kemudian data-data yang mendukung aktivitas ini yaitu profil, keahlian, kapasitas, rekod data akademis, dan penghargaan atau pencapaian individu selama ini. Yang kedua ada seleksi. Setelah kami mengidentifikasi potensi dan kinerja yang dimiliki oleh individu tersebut, maka pihak MTA dapat menyeleksi karyawan, dilihat dari apakah setiap karyawan sudah berada di posisi atau bidang yang tepat, dan sesuai dengan potensi dan kinerjanya, atau mungkin di mana seharusnya karyawan tersebut ditempatkan atau diposisikan di bidang yang nantinya dapat membantu peningkatan kinerjanya. Proses seleksi ini tidak berpatokan atau bergantung pada kemampuan akademis saja. Terdapat kemungkinan adanya keahlian atau misalnya skill lainnya yang dimiliki oleh karyawan tersebut yang nantinya dapat digunakan serta dimanfaatkan secara mendalam dan lebih optimal lagi. Yang ketiga ada pengembangan. Jadi setelah kami melakukan tahap seleksi dan karyawan yang terseleksi sudah sesuai dengan kapasitasnya, maka perlu dikembangkan lagi sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak terjebak pada aktivitas rutin pekerjaannya. Tahapan pengembangan ini bertujuan untuk memperoleh dan mendapatkan hasil optimal dari bakat yang dimiliki masing-masing individu. Kami melakukan pengembangan ini dengan konsisten dan juga secara berkala, sehingga individu tentunya memiliki kapabilitas yang tinggi. Jenis pengembangan yang sering kami lakukan yaitu on-the-job development dan rotasi atau transfer. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Perusahaan MTA dalam melakukan talent management menggunakan 3 langkah atau prosedur, yaitu identify potential position, identify potential talent dan talent development. Kemudian tahapan implementasi di perusahaan MTA sudah dilakukan secara konsisten dan berkala sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan kami. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.